Putusan Mahkamah Agung sudah di tangan dan menyatakan jika Reski Aditya adalah ayah biologis dari anaknya. Weni pun akhirnya menuntut uang nafkah sebesar 7,5 miliar kepada Reski. Sayangnya tuntutan yang sejatinya sudah sah di mata hukum itu justru dinilai minor oleh warganet. Bahkan komentar melalui direct message alias DM di laman foto berbagi, salah satu warganet menuding jika Weni hanya memanfaatkan anak demi mendapatkan uang dari Reski. Hal itu tentu saja memantik rasa emosi Weni. Ia pun melakukan tangkapan layar dan akhirnya memposting di Instastory pribadinya. Kedepannya dari pihak kami kan sudah menerima salinan resmi ya, putusan salinan dari Mahkamah Agung. Pihak lawyer kami akan berkirim surat ke pihak lawyer Reski. Nah, nanti akan kami tunggu apa langkah upaya hukum apa yang akan dilakukan pihak Reski gitu loh. Kalau saya pribadi berharap sudahi sampai di sini gitu kan, menerima putusan ini dengan baik dan putusan ini dapat diterima dengan kedua belah pihak dengan baik sehingga harmonis ke depannya gitu loh. Demi kepentingan anak saya. Nah, ada anak kecil yang di sini yang kita perjuangkan kan, kita jaga juga hatinya. Kalau bertanggung jawab itu kan sebetulnya bukan harus dituntut ya. Reski emang terbukti ayah biologisnya Keke dan Reski layak menafkahi Keke sebagaimana layaknya orang tua menafkahi anaknya aja. Itu kan bukan sesuatu yang sebenarnya harus dituntut ya. Itu kan datang dari hati nurani. Kalau permintaan kita tidak ada di luar gugatan, tidak ada. Semua sudah kita tuangkan di dalam gugatan. Semua apa yang kita minta itu semua sudah ada di dalam gugatan. Nah, tetapi dengan adanya putusan kasasi ini dan terbuktinya ada hubungan keperdataan antara Reski dengan anaknya, ya sudah pasti di situ timbul kewajiban. Karena ada hubungan keperdataan kan di situ. Nah, itu sudah pasti ada kewajiban. Salah satu di antaranya ya biaya nafkah hidupnya, biaya sekolah, biaya kesehatan, biaya sehari-hari ya selayaknya kebutuhan anak pada umumnya sampai umur 21 tahun. Keputusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi sejatinya tak bisa membuat kubu Reski berkutik. Penolakan itu tentu saja memperkuat jika anak buah cintanya dengan Weni adalah anak biologisnya. Tapi sayangnya putusan mahkamah itu seolah tak digubris kubu Reski. Reski masih enggan mengakui dan bahkan kembali berkelit untuk melakukan tes DNA kembali. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan bahwa saya menghormati putusan kasasi yang baru saja keluar. Dan saya kembali menegaskan bahwa selama ini saya tidak pernah menolak untuk melakukan tes DNA. Sebagaimana pernah saya sampaikan pada keterangan saya pertanggal 27 Mei 2022 tahun lalu, saya bicara secara tegas dan terbuka menyampaikan kesediaan saya untuk melakukan tes DNA demi memutus keraguan dan demi kepastian hukum. Terkait dengan tes DNA, saya harus sampaikan sekali lagi, klien kami Reski Aditya selama ini tidak pernah menolak untuk melakukan tes DNA. Bahkan klien kami, Reski Aditya, telah secara terbuka dan tegas dalam keterangannya pertanggal 27 Mei 2022 tahun yang lalu, klien kami sudah menawarkan untuk melakukan tes DNA. Di PN negeri kan kita sempat kalah ya, kalah karena DNA kita, permintaan kita untuk DNA tidak dikabulkan gitu. Dan Reski terus menghindar terus dari permintaan DNA ini. Dari pihak kita kan sudah, artinya gugatan sudah dikabulkan, tidak memerlukan lagi DNA gitu kan. Tapi kalau Reski melakukan langkah hukum yang lainnya ya dia harus tes DNA. Demi menjaga harkat dan martabat anak penggugat yang masih di bawah umur, kami menghindari tes DNA yang dilakukan secara terbuka dalam liputan media. Semata-mata kami lakukan itu agar supaya anak penggugat yang masih di bawah umur bisa tetap terjaga kenyamanannya. Bukan kali ini saja Reski sesumbar ingin melakukan tes DNA. Jauh sebelumnya, ia juga sempat melakukan hal yang sama. Bahkan saat itu Weni pun siap menerima tantangan dari Reski. Meski dengan syarat, Reski tak ingin didampingi oleh Weni saat melakukan tes DNA. Lantas benarkah
tes DNA kali ini menjadi jalan terakhir Reski atau nantinya akan berkelit kembali? Saya mau menegaskan bahwa saya akan bertanggung jawab dan memenuhi kewajiban saya sebagai orang tua kepada. Jika memang proses tes DNA bisa dilakukan dan hasilnya juga memang membuktikan bahwa saya ayah biologis dari. Saya pastikan saya akan menyayangi dan juga menafkahi Naira. Saya yakin ini adalah keputusan yang terbaik dari Allah yang sudah Allah berikan untuk saya. Sekali lagi saya sampaikan, apabila pihak penggugat ingin melakukan tes DNA, silakan menghubungi kuasa hukum saya, Ibu Ana Sofayuking, untuk membicarakan teknis dan pelaksanaannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya konsekuensi daripada bahwa ini sudah dinyatakan sebagai anak biologis, maka mau tidak mau, suka tidak suka, yang saya katakan tadi sebagai suatu kenyataan yang harus dia terima, bahwa dia sudah terikat pada satu hubungan hukum anak biologis. Ya namanya mana ada sih anak di muka bumi ini yang tidak sakit hati ditolak oleh ayahnya seperti itu gitu kan. Padahal kan sudah banyak kesempatan saya kasih kepada Reski itu ya, sudah 1,5 tahun dari mulai kekeluargaan, musyawarah, tapi tidak mendapati respon yang baik. Jadi sampai di titik ini ya seharusnya Reski patuh pada putusan pengadilan dan berlaku sebagai seorang ayah sebagaimana mestinya. Lantas benarkah usulan tes DNA itu merupakan usulan dari Citra Kirana? Dan benarkah Citra enggan mengakui jika anak Weni itu merupakan darah daging dari Reski? Akankah Citra Kirana bakal kuat menghadapi kenyataan pahit jika hasil tes DNA itu membenarkan jika Reski merupakan ayah biologis dari anak Weni dan tentunya bakal menanggung malu atas perbuatan masa kelam sang suami? Oh, jangan dorong. Ada kereta bos, nanti ketabrak loh. Awas ketabrak, awas. Maaf ya. Gimana Kak? Dan dari putusan Mahkamah Agung ini, insya Allah itu tidak akan merubah apapun dalam keluarga saya. Tidak ada yang perlu saya khawatirkan lagi. Justru saya sangat mendukung suami saya untuk melakukan tes DNA untuk memutus keraguan. Dari pihak kami apapun langkah yang dia mau lakukan kami siap gitu kan, karena kan ini masalah kebenaran dan bicara masalah anak, psikologi mental anak ya. Artinya kalau dia bicara dengan hati nurani dia tidak akan melakukan langkah sejauh ini gitu. Tapi kalau dia mau melakukan langkah seperti apapun kami pasti siap. Dia nggak bisa lagi ngomong ini bukan anakku. Tidak mengakui. Saya harus tes DNA dulu. Sudah lewat. Ya. Dan implikasi hukum baru adalah dia harus tanggung jawab. Dia harus tanggung jawab. Di tempat terpisah, kasasi Ronald Surapraja di Mahkamah Agung ditolak juru adil. Alhasil, perceraian Ronald dan Seruni Purnamasari sah. Tak hanya ditolak, Ronald juga dihukum majelis hakim untuk membayar nafkah idah dan mut'ah sebesar 2,1 miliar rupiah kepada Seruni. Tentang ini. Nafkah idah dan mut'ah di Mahkamah Agung ini justru lebih besar dari apa yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebelumnya. Pada tahun lalu, tepat pada 29 September 2022, Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan gugatan cerai Ronald dan Seruni. Saat itu, Ronald harus membayar nafkah idah sebesar 30 juta rupiah dan nafkah mut'ah 50 juta rupiah. Karena dirasa terlalu besar, Ronald akhirnya mengajukan banding. Namun, banding di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Selatan merevisi dan makin diperbesar jumlahnya. Hal itulah yang membuat Ronald mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun sayangnya upaya itu kandas.
Kenapa Mbak Runi ini kemudian mengajukan kasasi? Karena apa yang dimintakan, yang digugat balik oleh Mbak Runi itu tidak semua dikabulkan. Pertama, perihal nafkah anak ya. Nafkah anak itu Mbak Runi minta 20 juta. Nah, kenapa 20 juta? Sebenarnya angka ini adalah angka kesanggupan Pak Ronald sendiri. 20 juta per anak yang kemudian dituangkan di dalam permohonannya gitu. Kemudian kedua ada nafkah iddah dan mut'ah. Nafkah iddah itu selama 3 bulan dari yang semula 30 juta kalau tidak salah. Kemudian kami minta agar dikembalikan ke permohonan yang Pak Ronald tulis sendiri, yaitu 450 juta. Di tempat terpisah, Roro Fitria tampak memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Didampingi kuasa hukumnya, kedatangan Roro tersebut terkait masalah laporan dugaan adanya pencurian yang dilakukan oleh mantan asisten rumah tangganya beberapa waktu lalu. Hari ini Nyai memenuhi panggilan dari penyidik Polres Jakarta Selatan terkait pelimpahan berkas laporan polisi tempo hari di Polda Metro Jaya dilimpahkan di Polres Jakarta Selatan terkait pencurian yang diduga ada. Wilayahnya di sini, dan Polda juga punya kebijakan sendiri untuk melimpahkan ke selatan. Lantas benarkah hingga saat ini polisi masih sulit menemukan keberadaan mantan asisten rumah tangga Roro yang diduga melakukan tindak pidana pencurian? Masih dalam pengejaran. Kita masih pemeriksaan dulu dari kita, baru nanti ada pemeriksaan lebih lanjut. Belum sih, semua udah Nyai limpahin ke jajaran polisi supaya nanti para aparat yang bekerja. Terus ini ada pemanggilan dari penyidik karena baru dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan. Ada satu tambahan dan buktinya juga udah Nyai lampirkan yang akan hari ini Nyai laporkan ke Polres Jakarta Selatan. Apa itu yang berupa ada perhiasan yang lainnya. Jadi Nyai sangat menyayangkan kenapa hal ini terjadi. Kabur. Dia kabur. Sebelum kaburnya dengan mengelabuhi ya. Jadi pagi harinya menyampaikan ingin pulang kampung, lalu tidak Nyai kasih karena tidak bisa ada datang seperti itu. Lalu siangnya dia berpura-pura sakit supaya Nyai tidak nyuruh-nyuruh. Kalau Nyai nyuruh-nyuruh kan berarti kan dia nggak bisa kabur. Dia bilang sakit, ya udah kamu istirahat, kamu tidur. Sempat minta obat sama vitamin, tapi ternyata itu untuk dalih mengelabui agar supaya dia stay di dalam kamar. Meski demikian, Roro masih tetap optimis jika pelaku bisa ditemukan oleh pihak berwajib meski berada di luar daerah. Lantas, apa langkah konkret Roro agar pelaku bisa ditemukan dan dijerat atas apa yang telah ia lakukan? Ya, yang terbaik buat Nyai, syukur-syukur bisa kembali lagi. Dan memang karena itu punya histori yang istimewa. Jadi ya, jadi jauh lebih priceless ya, jauh lebih berharga historinya dibanding Nyai bisa hobi perhiasan sama mama gitu, sama mama hobi perhiasan, mama warisin ke Nyai, jadi ya kayak awal baik-baik ternyata ada yang nggak ada orang, jadi ada yang mama. Ada saksi. Berapa orang? 2 orang, tapi belum, masih kita hanya memberi pernyataan keterangan dulu. Sangat trauma, makanya sekarang lebih berhati-hati. Sekarang CCTV ada di mana-mana dalam rumahnya ini, beli baru lagi, jadi tidak pakai yang lama. Terus ya udah, jadi anytime sekarang ya bisa melihat sisi-sisi di bagian rumah, lalu melihat baby sultan baru apa, tidak mengira ya, nggak menyayangkan. Terus habis itu kenapa orang yang tadinya percayai yang bekerja di rumahnya dan juga ikut menjaga sultan, kok ia tidak melakukan hal seperti itu. Dan Nyai yakin
mungkin dia tidak bekerja sendiri, ada yang membantu karena dia kan orang jauh dari Ambon.